Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Aulia Ramadhani. Saya berasal dari kelas 5C, Program Studi Administrasi Negara. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan lingkungan dan analisis internal. Oh iya, pernahkah kalian berpikir kenapa perusahaan-perusahaan itu bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat ini? Nah, jawabannya ada di video ini. Yuk simak penjelasannya. Nah, sebelum lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah proses mengkaji faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi agar kita tahu kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam organisasi agar kita dapat memanfaatkan peluang secara efektif dan ancaman yang ada di dalam organisasi. Ada 7 faktor-faktor internal. Yang pertama ada faktor pemasaran. Yang kedua ada faktor keuangan dan accounting. Yang ketiga ada faktor produksi, operasi, dan teknik. Yang keempat ada faktor personalia. Yang kelima ada faktor manajemen mutu. Yang keenam ada faktor teknologi informasi. Dan yang ketujuh ada faktor organisasi dan manajemen umum. Nah, selanjutnya saya akan membahas pendekatan terhadap pengamatan dan analisis internal. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis PIMS atau Analysis Profit Impact of Marketing Strategy, yang berguna untuk menemukan faktor-faktor strategi internal bagi badan-badan usaha yang relevan dan menggunakan model regresi. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahannya? Yang pertama yaitu ada intensitas investasi. Yang kedua ada pangsa pasar. Yang ketiga ada pertumbuhan pasar. Yang keempat ada daur kehidupan produk. Dan yang kelima ada rasio pemasaran dan besarnya pengeluaran. Nah, yang kedua yaitu analisis rantai. Cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi apabila terdapat di dalam kegiatan-kegiatan internal organisasi. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas penunjang dan aktivitas utama. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis fungsional. Dengan cara mengamati dan menganalisis dengan cara melihat keahlian dan sumber daya yang ada di dalam profil kompetensi sesuai fungsinya. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan di dalam analisis fungsional ini? Nah, yang pertama yaitu ada struktur. Maksud struktur di sini yaitu apabila suatu organisasi cocok dengan strategi yang diberikan, maka ini dapat disebut dengan kekuatan. Nah, apabila sebaliknya, maka ini dapat disebut dengan kelemahan. Struktur di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada struktur sederhana. Tetapi tidak memiliki hubungan dengan perusahaan dan institusi lainnya. Nah, yang kedua yaitu budaya, di mana ini merupakan sekumpulan harapan, keyakinan, dan nilai yang dipelajari dan dibagikan oleh anggota-anggota organisasi dari generasi satu ke generasi berikutnya agar mereka mengetahui nilai-nilai dari pendiri perusahaan dan misi perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu ada pemasaran. Pemasaran ini mempengaruhi tingkat, waktu, dan karakter permintaan dalam suatu cara yang mana ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang keempat, keuangan. Tugasnya mengelola dana, yaitu menentukan sumber dan penggunaan dana yang terbaik dan pengendalian penggunaannya. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Bertanggung jawab mengusulkan dan melaksanakan strategi teknologi perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan perusahaan dan kebijakan perusahaan. Nah, yang keenam yaitu operasi.
Tugas utamanya adalah mengembangkan dan mengoperasikan sebuah sistem agar menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan harga yang telah ditentukan. Yang ketujuh, yaitu sumber daya. Tugasnya meningkatkan kesesuaian individu dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah ada. Nah, yang terakhir yaitu sistem informasi. Tugas utamanya adalah merancang dan mengelola aliran informasi yang terdapat dalam organisasi dengan cara-cara untuk meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan. Oh iya teman-teman, ada tahap 4 yang berbeda dalam pengembangan sistem informasi ini loh. Nah, yang pertama, meningkatkan efisiensi usaha melalui tagihan pelanggan, pemasukan, nota, dan penulisan laporan. Nah, yang kedua itu membedakan diri dengan pesaing lain sesuai dengan informasi yang sudah terpasang. Nah, yang keempat, mencoba menjualkan produk dan jasa kepada pelanggan baru menggunakan berbasis informasi. Nah, yang kelima, mengembangkan produk dan jasa berbasis informasi baru dan inovasi yang berkelanjutan. Nah, dari video tadi, sekarang kita jadi tahu bahwa memahami lingkungan dan kondisi internal itu sangatlah penting sebelum melakukan strategi. Yuk, mulai sekarang kita membiasakan berpikir strategis, tidak hanya melihat dari faktor internal saja, namun juga bisa dilihat dari faktor eksternal. Nah, sekian dulu ya video saya mengenai penjelasan pendekatan lingkungan dan analisis internal. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.